对，都能听清楚我的声音吗？Suara saya bisa kedengaran jelas？好，那欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya, selamat datang di program menjawab hari ini. 大家都好吗？Apa kabar semuanya? Sambil saya share dulu ya. Papan tulis seperti biasa, teman-teman boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan berdasarkan urutan yang masuk. Oke, 等一下, sebentar ya. 大家今天下午在哪儿呢? Teman-teman, sore ini posisinya di mana? Mungkin juga boleh berbagi di kolom chat ya. Pakai bahasa Mandarin boleh. Jadi kita sambil latihan membuat kalimat pakai bahasa Mandarin. Oke. Oke, 我看一下啊，大家给我写了什么呀？ Coba saya lihat nih, teman-teman sudah tulis apa nih ke saya ya? 来，我们看一下啊。今天呢，已经有谁了？有 Ibu Lina ya, Ibu Lina yang sudah hadir ya, 已经参加了我们的这个节目。老师、班长、同学们，下午好。Oke, Bu Lina, ketikannya untuk Hanyu Pinyin udah benar ya. Terus ada Bu Nani di bawahnya, 老师、班长和朋友们，下午好，大家都好吗？希望大家都顺利，身体健康。哦，健康，健康nya dia pakai JIAN, Bu. Jadi kalau ketik 健康, sehingga Hanzi yang muncul adalah ini ya, 健康. Ya, karena ketikan yang tengah, jennya belum tepat, Ibu. 健康，可以看一下，boleh dilihat lagi. Ya, jadi ketikannya JIAN ya. Nah, Bu Nani selain itu semuanya udah oke. Jadi cuman Jian yang mungkin pilihnya itu apa namanya keliru hurufnya ya. Yang lainnya udah oke. 大家都好吗？我们都很好，谢谢您 Bu Nani. Eh, kita lanjut ya, 健康 ini sehat teman-teman ya. Oke, 再来是 Ibu Santi. Nggak ada suara. Oh iya, tadi belum mulai Bu ya. Ini suara saya sudah kedengaran Bu? Sudah oke ya. Terus ada Pak Andreas. 老师晚上好，您最近好吗? Pak Andreas di sana karena beda waktu ya. Jadi teman-teman biar nggak salah paham kok 老师 nggak perbaiki ya. Gitu ya. Oke, di sana malam, di sini kita sore ya. Oke, 晚上好，Pak Andreas，您最近好吗？我最近很好，谢谢您，希望您生意兴隆。好的，谢谢您的祝福 ya, terima kasih atas doanya juga Pak Andreas. 再来是，对于我这个退休老人来说，我从来都不忙。Oh, oke, saya translate satu-satu ya. Tadi yang 希望您生意兴隆 artinya semoga bisnisnya lancar ya, rame gitu maksudnya. Terus kalimat kedua adalah 对于我这个退休老人来说，我从来都不忙。Jadi Pak Andrea sudah pensiun ya, 退休老人. Saya selama ini gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang tidak sibuk kata Pak Andreas. Iya betul ya. 但是您退休了以后，然后把时间用在学习汉语，这个是很好的事情ya. Saya translate ya. Jadi Pak Andreas sudah pensiun terus menggunakan waktunya untuk belajar bahasa Mandarin. Menurut saya ini bagus sekali gitu ya. Jadi tetap berlatih gitu ya. Bagus-bagus ya. 等一下，同学们，bentar ya. Saya ada sedikit urusan kantor, ada WA yang masuk. Oke, kita lanjut lagi kalimat
berikutnya dari Vandes, 我只是享受生活、吃饭、做点运动、玩游戏和睡觉。Jadi kata Pak Andreas dia tidak sibuk tapi menikmati hidup ya. 这个是很好的. Ya bagus sekali Pak. 我也替您高兴. Saya juga senang ya dengarnya. Kata Pak Andreas dia 吃饭，然后做点运动, makan, terus melakukan sedikit olahraga, terus bermain games, oke, dan tidur. Wah, ini bagus, bagus sekali kok. Jadi tetap ada aktivitas gitu ya. Terus sama belajar bahasa Mandarin ya, Pak ya. Oke, kalimat kedua. 我今天的问题只是, oke, jadi pertanyaan dia hari ini adalah, saya bacain dulu ya, ada A di berikutnya ya. 嗯，确认我对句普通话句子结构的理解. Oh, memastikan gitu ya. Apa pemahaman saya terhadap komponen kalimat dari bahasa Mandarin gitu ya, Pak. Oke. Hmm. OK，继主语后面跟着时间信息，OK，地点信息和条件词总是放在动词之前。Oke, baik Pak. Jadi Bapak mau memastikan untuk grammarnya kalimat Bapak ya. 但时间信息也可以放在句子后面. Oh, jadi maksudnya waktu itu harusnya biasanya ditaruh di depan gitu ya. Nah, Bapak mau pastiin apakah boleh nggak ditaruh di belakang. Oke, saya cek dulu ya kalimatnya ya. Karena jadi gini Pak, saya memang menghindari yang namanya terlalu teori. Kalau Bapak lihat saya ya, selama ini teknik saya apa namanya? Biasanya saya kasih contoh terus baru saya kasih pengertian karena saya nggak jujur saya nggak terlalu teoritis yang apa subjek, predikat, objek, kira-kira gitulah ya kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi maafkan saya gitu ya kalau di bagian tersebut tuh tidak perfect, tapi saya lebih ke ya udah ini praktek kalimatnya seperti ini dan apa patokannya gitu ya. Oke, saya coba baca dulu ya Pak kalimatnya ya. 我周日在家认真练习唱歌. Oke, ini oke Pak. Jadi 周日 itu adalah waktu gitu ya. Nah, waktu itu kalau misalnya teman-teman masih ingat, kita tuh ada apa namanya? Format kalimat basic di mana ada subjek, terus ada tempat, habis itu waktu, habis itu apa namanya? Kata kerja terus, apa, kata benda gitu ya. Nah, jadi Bapak boleh majukan, keterangan waktu itu di depan, mendekati si subjek kayak gitu. Jadi misalnya contoh kalau nggak mau pusing, ya udah waktu dulu, subjek, baru di mana, baru melakukan kata kerja, kayak gitu. Ya, kayaknya teman-teman harusnya masih ingat ya formatnya ya. Nah, ini udah bener, Pak. 我周日在家认真练习唱歌. Jadi saya hari Minggu di rumah dengan serius latihan nyanyi, oke? 或者周日我们在家练习唱歌. Ini juga boleh, Pak. Jadi yang tadi saya maksud adalah kalau teman-teman boleh buka lagi modulnya, keterangan waktu ya, itu boleh kok ditaruh di depan, baru subjek, habis itu baru misalnya ada cai, misalnya di mana, terus verb gitu ya, baru yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya ini dibalik, itu juga boleh kayak gitu kan. Jadi tadi ada unsur-unsur yang basic seperti ini, kita nyusunnya itu pasti fix seperti ini, atau antara si keterangan waktu sama subjeknya yang tukaran, ya. Jadi teman-teman kalau mau kalimat tadi, 我周日 在家, oke, di rumah. Terus kalimat berikutnya, 认真, dia ada pakai 认真 ya. Kalau saya singkat aja nggak apa-apa ya. Jadi cuma untuk contohin ke teman-teman. 练习, 练习 latihan kata kerja, terus 唱歌 di bawah ya, karena nggak cukup.
saya tulis nanti saya jelasin mungkin teman-teman lebih kebayang. 周日在家. Ini yang saya sebut basic. Kayaknya di modul 1 ya. Kita bahas 练习唱歌. 练习 latihan, 在家itu yang saya bilang keterangan tempat, ya. Kalau kita bahasa Indonesia bilangnya keterangan tempat. Ini format basic yang kita tuh bahas di modul 1, kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, yang Bapak tanyain maksudnya posisinya ya, si subjek sama si keterangan waktu. Nah, mereka ini yang saya bilang boleh tukaran tempat, nggak masalah. Jadi kalau kalimat Bapak, 我 sama 周日, siapa yang duluan itu semuanya benar. Ya, jadi dua kalimat ini benar. Ya, 老师这样说对吗？对，benar, benar Pak. Ya, jadi waktu dan subjek boleh tukaran. Kayaknya kita sering latihan apa pola basic selalu saya bilang boleh. Kadang-kadang teman-teman apa namanya keterangan waktu dulu baru subjek. Boleh juga subjek dulu keterangan waktu baru 在. Gitu ya. Oke, terus berikutnya saya coba lihat lagi ya yang B. 我只是想确认助词，助词 itu kata bantu ya. 把的用法，把，nya yang huruf Mandarin ini kah? Eh, s- coba saya lihat di kalimatnya langsung aja ya. 在我看来，这个助词可以做建议、邀请。kata Pak Andreas di dalam pengertian dia, kata bantu Pak ini boleh digunakan sebagai saran atau mengundang. Oke. 如果你不确定自己在说什么，例如, oh oke, saya langsung ke kalimat ya Pak ya. Oke, 我们回家吧. Oh, Pak yang ini. Oke, Pak ini dia adalah partikel Pak. Ini sudah selesai teman-teman. Saya boleh next ya. Oh, ini kayaknya error deh. Saya mesti eh, share lagi yang halaman lain. Oke, kalau gitu saya share ya. Partikel Pak. Eh, nih. Jadi yang ditanya Pak Andreas adalah Pak yang ini ya. Pak-nya ini nada 5, jadi tidak ada tanda. Ini adalah partikel kata bantu, betul. Kata bantu ya, jadi 助词. Nah, dia itu saya langsung kalimat aja ya biar enak ya. Misalnya dari kalimatnya Pak Andreas, 我们回家 Pak. Di sini dia tidak mengandung arti, tapi lumayan penting. Lumayan penting maksud saya supaya kalimatnya nggak kaku. Itu maksudnya. Jadi, 我们回家 Pak, gitu ya. Kita pulanglah. Kita pulang yuk. Kalau bahasa Indonesia kan kita ada yuk, adalah gitu ya. Nah, di situ dia diartikannya sebagai begitu. 回家. Di situ pa-nya ya di belakang ya dan posisinya dia menerangkan bahwa yuk kita pulang. Kita pulang yuk. Ah, sama aja sih sebenarnya. Cuma pa-nya di belakang. Ini arti pertama ya. Terus kalau kalimat yang kedua, 我们开始上课吧. Sama. Jadi dia berupa ajakan sih. Ajakan, yuk kita melakukan sesuatu. Dan supaya kalimatnya tidak terkesan memerintah gitu ya. Dan nggak kaku. Itu sih sebenarnya fungsinya ya. Silakan teman-teman catat. Terus yang ketiga, kalimat Pak Andreas adalah 你能听懂我的中文. Jadi kamu bisa paham gitu ya bahasa Mandarin saya. Tuh ya Pak, bener ya. Kalau ini dia mengkonfirmasi. Nah, kalau ini beda 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 konteks ya. Jadi ni neng ting tong, tongnya mengerti, paham gitu ya. Ni neng ting tong 我的中文. Terus 对吧?
Di sini bukanlah bukan ajakan, tapi lebih ke mengkonfirmasi. Jadi boleh kita bilang tanda tanya gitu ya. Ni neng听懂我的中文，对吧？Bener ya, gitu. Bener ya. Nah, jadi kita mengkonfirmasi bahwa saya ngomong bahasa Mandarin, kamu bisa mengerti kan ya? Biasanya ini misalnya contoh kita belajar bahasa Mandarin, terus kita mencoba mempraktekkan kepada orang yang udah fasih atau orang native, kemudian kita mau make sure ya, memastikan bahwa dia paham bahasa Mandarin yang kita omongin. Berarti misalnya nadanya tepat, terus apa namanya? Pronunciation-nya dan segala macamnya gitu ya. Jadi 你能听懂我的中文，对吧？Kamu bisa ngerti dengar bahasa Mandarin saya, iya kan? Bener ya, gitu ya. Iya kan? Kayak gitu ya. Jadi bahasa Indonesia seperti itu, mengkonfirmasi. Itu sih Pak Andreas dari saya. Semoga membantu ya. Yang tadi Bapak mau mengkonfirmasi, maksudnya pengertiannya benar apa tidak. Semoga kejawab semua ya Pak ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Hmm, Oke, sorry ya teman-teman, saya ke bawah dulu untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Andreas ya. Jadi saya langsung apa namanya eh, menjawab aja karena berhubungan ya. Dari Bu Lina, 老师周日 他的意思是 hari Minggu ya. Iya betul. 周日 yang tadi ya. Saya nggak balik lagi karena dokumennya beda. 周日 betul sama dengan 星期日 hari Minggu ya. Oke, terus Bu Lina, 老师 saya mau tanya pertanyaan Pak Andreas nomor 2 bagian A. Nomor 2 bagian A. Oke, saya baca dulu ya. Kata sambungnya memakai 或者. Boleh juga memakai 还是. Oke, saya balik ke kalimat yang mana ya? 或者. Hmm, saya lagi cari 或者 di kalimatnya. Saya sendiri aja nggak ngeh ya, sebentar ya. Di dua bagian, sebentar. Nomor 2 bagian A. Baik, saya coba cek ya. Nomor 2 bagian A. 呃，等一下，我还是找不到。等一下哦，或者，哦，yang pertanyaan ya. Oh, 我周日在家认真练习唱歌，或者周日我在家练习唱歌. Di sini boleh sih sebenarnya pakai 还是. Kalau pertanyaan sebenarnya kita pakai 还是. Tapi 还是 dipakai itu untuk meminta orang memilih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya kita misalnya contoh ya, 你是上海人还是北京人? Di situ pakai 还是 benar. Memilih. Jadi nggak mungkin dua-duanya. Nah, kalau di konteksnya Pak Andreas ini sebenarnya dia mengkonfirmasi ya, kalimat saya yang depan benar atau yang belakang benar. Di situ dia pakai 或者 masih oke. Ya, jadi maksudnya bisa jadi dua-duanya benar, bisa jadi memang salah satu. Tapi tujuan Pak Andreas bukan suruh saya memilih salah satu. Jadi Bu Lina kalau misal agak bingung, maksudnya konteks apa namanya, konteks penggunaannya, kalau saya boleh bilang bahwa 还是 dulu mungkin directnya adalah bilang, oh ini kalau pertanyaan kita pakai 还是. Nah, mungkin kita perjelas bahwa 还是 ini atau, dan dia konteksnya adalah si orang yang jawab itu disuruh memilih. Jadi ada pilihan. 你来我家还是我去接你? Jadi nggak mungkin dua-duanya. Kamu ke rumah saya atau saya pergi jemput kamu. Jadi pilih salah satu. Disitulah konteksnya kita perlu pakai 还是. Nah, kalau misalnya bisa jadi kayak contoh kok kasusnya Pak Andreas kan dia ada dua kalimat. Bisa jadi dua-dua kalimatnya itu benar. Nah, dia pakai 或者. Itu lebih tepat.
kayak gitu. Jadi nggak bisa digantikan. Ya, itu. Semoga menjawab ya Bu Lina Huang pertanyaannya ya. Jadi di sini konteksnya tidak cocok pakai 还是. 还是 pengertiannya adalah orang yang jawab harus memilih kayak gitu ya. Oke. eh kita lanjut pertanyaan di bawah ada Fani. Oke. Fani, kalau saya boleh minta lain kali kalau tanya kosakata, kalau memang ada kalimatnya sekalian ya kalimatnya ya. Kalau nggak ada berarti saya akan jawab sesuai pemahaman saya ya. Kalau ada kalimat saya lebih enak. Oh, ini konteksnya seperti itu ya. Oke, saya coba jawab dulu. Hmm, mau tanya bedanya 解决 dan 结束. Oh, oke. Kalau 解决 itu adalah kata kerja, kalau 结束 itu adalah kata sifat. Jadi memang beda tipe kata, jadi masuk ke kalimat juga beda. Ya, 解决 itu artinya menyelesaikan, 结束 itu artinya selesai. Ya, tapi kalau misalnya cari di arti langsung, misalnya contoh bahasa Inggris, kayak seolah-olah nggak ada perbedaannya. Nggak, mereka ini memang beda jenis kata ya. Jadi kita ada 解决, 解决 itu menyelesaikan kata kerja. Verb. Terus kalau 结束, 结束 selesai, finish. Ya, ya kalau diartikan bahasa Inggris kan sama-sama kayak mirip ya. Nah, oke. Saya mungkin kasih kalimat ya, biar lebih jelas. Jadi, sorry, ini tadi adjektif, kata sifat. Jadi, karena bentuk katanya beda gitu ya, jenis katanya beda, ketika dia di kalimat juga fungsinya berbeda. Kalau saya bilang pakai patokan bahasa Indonesia, ya, menyelesaikan sama selesai. Ya, menyelesaikan kata kerja, selesai berarti sesuatu hal sudah selesai gitu ya, 结束. Oke, saya kasih kalimat contoh ya. Eh, misalnya 我能帮你解决我能帮你解决什么呢？解决 misalnya 问题. Saya tambahin kata benda biar teman-teman lebih jelas ya. Kalau di belakang takutnya kok posisinya belakang ya gantung gitu. 问题. 问题 ini bukan pertanyaan di sini jadi masalah. Problem. 解决 menyelesaikan. Saya bisa bantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Contoh, komputer saya error, saya minta orang IT, terus saya bilang, aduh, saya pusing banget nih, gitu ya. Terus orang IT-nya bilang, 我能帮你解决问题, ya, saya bisa bantu kamu menyelesaikan masalah, ya. Itu contoh kalimat untuk kata pertama 解决. Kalau 结束, misalnya contoh, kita bilang apa ya? Hmm, 这场 si itu drama. Ya, misalnya contoh kita lagi nonton drama, eh misalnya contoh apa ya, ada acara drama di kampus atau segala macam ya. 这场戏已经结束了. Jadi contoh gini, saya tulis dulu ya. 已经结束了 ya. 这场戏已经结束了. 结束 ini selesai. Si adalah drama. Contoh gini, teman-teman. Kita dapat flyer gitu ya. Ada beberapa drama nih dalam sehari ini mereka pertunjukannya. Terus teman-teman mau nonton drama A, contoh ya. Nah, tanyalah sama petugasnya.
这场戏还有吗? Drama yang A masih ada nggak? Terus si petugasnya gitu ya bilang, oh 这场戏已经结束了. Jadi maksudnya oh drama ini sudah selesai, finish, udah selesai, udah tadi ditayangkan terus waktunya udah selesai. Itu namanya 结束. Kadang-kadang saya suka tanya ya, 同学们，我们第15课已经结束了吗? Kita lesson 15 sudah selesaikah? Selesai dibahaskah? Gitu ya. Jadi selesai di sini adalah adjektif kata sifat. Itu bedanya ya. Semoga jelas ya lewat kalimat. Saya lanjut lagi berikutnya. Ada 即使, ada 虽然, ada 尽管. Oke. Bedanya apa? 虽然 itu walaupun, 尽管 juga walaupun, 即使 juga walaupun. Tapi yang sering dipakai di sehari-hari adalah 虽然 ya. Kalau 即使 sama 尽管 itu dia apa namanya lebih ke bahasa buku ya. Sebentar, ini sudah selesai di screenshot? Kalau sudah kita lanjut ya. Yang pertanyaan berikutnya. Oke, 好了. Ya, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah ini ya. Kemudian 虽然 saya taruhnya di bawahnya aja ya. 虽然 sama satu lagi 尽管. Mereka nih mirip-mirip sama-sama walaupun gitu ya. 即使 虽然 sama 尽管. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia sih semuanya sama ya, walaupun. Tapi yang tadi saya sebut bahwa ini yang, sorry, kecoret huruf Mandarinnya. Saya ganti warna ya. Nah, ini 虽然 ini yang sangat sering dipakai, terutama di ngomongan. Kalau 即使 sama 尽管 itu biasanya di bahasa buku ya, seperti itu. 等一下，同学们，bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, saya balik ke chat ya. Jadi, 虽然 biasanya, maksudnya gini, biasanya dia ada misalnya walaupun sangat jauh, tetapi, gitu ya. Biasanya ada pasangannya begitu ya. Jadi, 虽然很远，但是我还是要去. Walaupun sangat jauh, tapi saya tetap mau pergi. Gitu ya. Walaupun tetapi. Jadi biasanya dia ada pasangannya di belakangnya ya, menyambung kalimat biasanya. Tapi nggak semua mesti. Nggak. Tergantung kondisi. Walaupun ya, 虽然什么什么，但是 ya, tetapi. 虽然很远, 但是我还是要去. Tetapi saya tetap mau pergi gitu ya. Walaupun sangat jauh, tapi saya tetap mau pergi. Kayak gitu. Begitu juga 即使 gitu ya. Eh, contoh kita bilang 即使我不太懂，但是我也很努力学. 即使, jadi walaupun saya tidak terlalu paham, tapi saya juga sangat berusaha belajar. Biasanya 即使 dia pakai ye. Ya, jadi 即使 beda sih nggak beda ya, tapi maksudnya apa ya dari sisi pasangan
katanya. Jadi pasangannya itu ya, 即使 ye. Y-nya itu juga ya, walaupun juga. 即使即使我不太聪明但是 dia tetap ada 但是 tetapi saya juga gitu ya 即使我不太聪明但是我也很努力gitu ya tapi saya juga sangat apa berusaha walaupun saya nggak pinter misalnya contoh ya 即使 silakan di screenshot dulu kalau teman-teman mau screenshot jadi biasanya bedainnya itu lebih ke apa namanya pasangannya, tapi si 即使 sebelum ye juga ada 但是 tetapi kayak gitu karena dia ada walaupun tetapi. Oke. Sama satu lagi 尽管juga sama. 尽管很远，但是我还是要去. Kalau dia mirip sama si 虽然 ada 但是. 尽管很远，但是我还是想去。我还是要去. Walaupun jauh, tapi saya tetap mau pergi karena ini penting. Misalnya, contoh gitu ya, 尽管. Seperti itu. Fani, semoga kejawab ya. Jadi, bedanya itu sebenarnya paling basic adalah paling sering kita akan dengar yang ini. 虽然什么什么，但是 ini yang sangat lumrah dan umum yang paling sering kita dengar kayak gitu ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi kalau teman-teman sudah ke pertanyaan berikutnya yaitu kantau sama kanjue. Nah, kalau ini beda. Kantau sama kalau ini kata kerja merasa verb. Kalau kanjue dia bisa verb, bisa noun. Kayaknya pernah ya. Kok kayak familiar ya? Kayaknya di beberapa sesi yang lalu pernah gitu ya. Iya, iya, kayak deja vu soalnya ya. Kanjue. Kanjue ini bisa perasaan, bisa merasa. Tapi dia lebih sering sebagai perasaan, sebagai noun. Ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau ini memang beda. Kalau ini memang beda. Kalau tadi itu mirip-mirip yang tadi ya, pertanyaan kedua. Nah, kalau kantau misalnya contoh, 我感到不舒服。不舒服 itu tidak enak badan contoh ya. 不舒服。不舒服 ini satu frase tidak enak badan. Artinya saya merasa tidak enak badan. Nah, kantau ini boleh kita ganti dengan 感觉, boleh. 我感觉不舒服 itu boleh. Tapi kalau dia sebagai apa namanya noun itu nggak bisa digantikan maksudnya ya. Kalau dia sama-sama verb ya boleh, ya kan? Nah, sekarang saya kasih contoh kalau fungsinya sebagai kata benda atau noun ya. Misalnya nih, oh ya, lupa. Hanzi dulu ya. 你的感觉怎么样? Ini pas ya, jadi nggak ke bawah. 你的感觉怎么样? Bagaimana perasaanmu ya? 怎么样 kan bagaimana? Bagaimana perasaanmu? 你的感觉 perasaanmu ya. 怎么样 bagaimana? 你的感觉怎么样? 我的感觉舒服了. Ya, saya udah rasa lebih enak, udah lebih nyaman. Seperti itu. Jadi kalau ini beda ya. Kantau sama kanjue. Saya coba ke bawah ya. Ada yang bertanya berkaitan langsung, mungkin saya bisa langsung jawab ya. Tadi Bu Lina sudah, terus ini di bawahnya Bu Lina. Lianxi artinya latihan ya. Iya, benar Bu. Lianxi itu latihan.
Terus berikutnya Bu Grace, halaman sebelumnya tuh halaman berapa ya, Bu? Hmm, Oke, ada Pak Andreas di bawahnya ya. Kalau ini boleh kalau 虽然今天下雨，但是他们决定去教堂. Ya, boleh, boleh Pak Andreas. Walaupun hari ini hujan, tapi mereka memutuskan tetap pergi ke gereja gitu ya. Itu boleh. Pokoknya 虽然 rata-rata ya, tapi nggak semua. Rata-rata pasangannya 但是 gitu. Dan dia lebih sering dipakai. Halaman 2 ya Bu Grace ya. Silakan ya Bu. Terus Bu Santi, 长西. 长西 yang mana ya? Artinya apa? Sebentar ya Bu. Saya coba cek. Oh ini. 这场戏. Potongnya kurang tepat Bu. Makanya saya nggak familiar. Ini artinya ini. Chang itu adalah kata partikel, kata bilangan untuk si drama. 这场戏 berarti drama ini. Ya, jadi misalnya yang tadi saya contoh drama kan banyak tuh list dramanya. Nah, kita tanyalah sama petugasnya kan mau nonton gitu ya. Jadi drama ini udah selesai kah gitu ya? 这场戏已经结束了吗? Terus petugasnya bilang, ya, 已经结束了, sudah selesai. Jadi kita salah waktu gitu maksudnya ya. Jadi ini yang saya maksud teman-teman ya. Kalau 场戏, saya bingung gitu. Yang mana ya? Karena potongannya kurang tepat ya. Itu ini, Chang itu adalah kata bilangan untuk drama. Si itu drama. Kayak gitu ya. Oke. Drama bisa juga 电视剧. Boleh Bu Lia. 电视剧 itu adalah drama bersambung di TV. Kalau si drama itu maksudnya drama yang kita nonton langsung. Kayak pentas seni itu namanya si. Ya, tapi kalau 电视剧 itu drama yang hanya di TV. Bedanya itu sih. Ya, semoga kejawab ya. Jadi, si itu kayak contoh, kalau di sini kita jarang kali ya. Kalau di luar tuh suka kan ada misalnya drama musikal, terus dibawain langsung di pentas. Itu namanya si. Kayak gitu. Oke? Ya, changnya itu adalah kata bilangan untuk si. Halaman 1. Iya, kalau boleh teman-teman yang kalau udah jauh ini ya, lihat rekaman ya. Jadi saya nggak bolak-balik biar cepet ya. Oke ya. Baik, saya lanjut lagi di bawahnya masih ada pertanyaan Fani yang belum selesai ya. Jadi Fani itu masih ada satu lagi yaitu shi sama rang. Ya, oke. Ya, saya lanjut ya. Ini ada perbedaan sih. Ada perbedaan tapi ada persamaan ya. Shi sama rang. Kalau shi itu membuat. Membuat itu artinya mengakibatkan satu efek ke orang lain. Itu namanya shi. Tapi kalau rang itu bisa membuat. Nanti saya kasih contoh ya, takutnya membuatnya salah persepsi. Membuat, terus, jadi dia bisa sinonim di sini. Tapi si rang itu dia masih punya arti lain, yaitu menyuruh. Terus bisa juga arti lain yaitu minggir. Sorry, minggir. Ya, saya kasih contoh dalam kalimat biar teman-teman paham. Shi itu artinya misalnya 这件事，哎，这件事使他很伤心。这件事使他很伤心。Oke, saya jelasin dulu. Ce artinya ini. Cien itu adalah kata bilangan untuk hal atau urusan ya. Jadi bahasa Mandarin itu ada kata bilangan kayak seekor, segelas kayak gitu ya. Nah, kalau cien ini khusus untuk shi yang artinya hal atau urusan ya.
Jadi kalau kita bilang hal ini gitu ya, hal ini 使nya membuat. Membuat dia sangat 伤心 apa teman-teman? Sedih gitu ya. 伤心 itu adalah sedih. Membuatnya di sini maksudnya mengakibatkan efek kepada seseorang. Itu maksudnya bukan membuat membikin 不是的 ya, membuatnya seperti ini ya contohnya. Nah, yang tadi saya sebut bahwa di sini boleh nggak kita ganti dengan 让? Boleh, karena dia punya sinonim, ya. Tapi 让 punya arti lain, menyuruh dan juga minggir. Itu yang mungkin saya mau tambahin ya. Kalau saya jawab langsung sinonim, takutnya nanti di konteks lain teman-teman bingung. Ah, kok nggak nyambung gitu ya. Oke, ini sudah. Terus saya lanjut lagi ya. Hmm, sekarang saya akan kasih contoh 让 dalam konteks menyuruh sama minggir, ya. Oke. Misalnya menyuruh itu gini. Contoh ya. Mama. Nih, konteks kalimatnya begini, maka teman-teman nggak bisa mengartikan dengan membuat. Ya. Mama 让弟弟去开门. Oke, teman-teman boleh bantu saya, sorry, boleh bantu saya artikan kah? Mama 让弟弟去开门. Artinya apa teman-teman? Coba saya lihat ya, kayaknya ada chattingan yang masuk. Iya betul Bu Nani ya. Jadi apa namanya? Mama menyuruh adik laki-laki pergi membuka pintu. Jadi di sini menyuruh bukan membuat, tapi menyuruh. 让 bukan artinya membuat, tapi menyuruh gitu. Jadi dia punya arti lain ya, menyuruh. Mama 让弟弟去开门. Begitu juga kita menyuruh orang mengerjakan sesuatu, atasan menyuruh bawahan mengerjakan sesuatu, kita pakai 让 gitu ya. Ini sopannya. Kalau 叫, 叫 teman-teman masih ingat kita ada satu kosakata 叫, misalnya 我叫. Nah, 叫 itu juga bisa artinya menyuruh, tapi itu lebih kita bilang lebih kasar. Kalau menyuruh ini yang paling sopan. Ya, jadi kalau misalnya menyuruh seseorang, kita bilang 让. 老板让你明天早点来. Nah, 老板让你明天早点来. Bos menyuruh kamu besok datang pagian. 让. Itu sangat sopan. Kalau yang direct itu 老板叫你明天 bla 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 gitu ya, 叫. Itu menyuruh juga tapi yang versi kasarnya gitu ya. Oke, terus kalau yang minggir itu misalnya contoh teman-teman di apa namanya keramaian gitu ya, mau minta tolong tuh maksudnya boleh nggak minggir, saya mau lewat gitu ya. Dan ini sopan ya teman-teman, minggirnya tuh sopan. Kita bilang 对不起，请让开. Biasanya kita bilang 请让开. Minggir, permisi mau lewat gitu maksudnya ya. 请让开, ini sopan teman-teman, tenang aja, boleh dipakai ya. Jadi kalau keramaian teman-teman lagi bukan ngantri ya, tapi maksudnya ya memang sudah nomornya teman-teman, teman-teman harus maju, maka teman-teman pakai bahasa Mandarin adalah 对不起，请让开. Jadi biar orangnya buka jalan gitu maksudnya ya. Permisi mau lewat kalau bahasa Indonesianya ya, itu yang sopan. 请让开. Jadi 让 ada beberapa arti lain ya, selain tadi menyuruh. Terus ada juga membuat kayak gitu. Fani, semoga kejawab ya. Saya lanjut lagi di bawahnya. eh ini Bapak atau Ibu ya, Ibu Ho atau Bapak Ho. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Nggak ada suara. Oh mungkin tadi ya, di awal ya. Oke, nggak apa-apa. Terus ada Bu Helena ya. 老师、班长和同学们下午好. Oh oke. Bu, ini sedikit ya, sorry. Saya lanjut dulu, teman-teman sudah selesai screenshot. Sedikit saya perbaiki untuk spellingan pinyin ya. 同学, kalau panjangnya udah benar ya. 同学 itu pakai TONG XUE.
同学 ya, tetap saya perlu perbaiki. Terus xiao-nya pakai xia, xiao ya, xiao hao. Ya, ini spellingannya perlu benar supaya nanti ketik itu nggak masalah ya. Jadi tetap saya balikin basic mesti kokoh gitu ya. Oke, sisi ya Bu Helena. Terus berikutnya ada Ibu Jenny ya yang sudah hadir ya. 老师好，你好。Terus Ibu Ginta. 老师下午好，我有一个问题. Oke, Ginta ada pertanyaan. 一会儿 itu artinya segera ya, 老师. 一会儿 itu sebenarnya sebentar, bukan segera sih. Atau artinya nanti. Kalau artinya segera, bedanya sama Shang apa? Bukan. 一会儿 itu sebentar sebenarnya, bukan segera. Segera itu Shang, betul. 我一会儿就给他打电话. Jadi 我一会儿就给他打电话 maksudnya saya bentar lagi nih habis ini telepon dia. Contoh nih ada telepon masuk. Saya lagi Zoom kan. Nah, saya lagi Zoom saya akan bilang sama orang di sebelah sana, misal orang sebelah sana itu suruh saya telepon panjang, contoh ya. Nah, maka saya akan bilang, 好，我一会儿就给他打电话. Jadi saya bentar lagi nih, pokoknya selesai Zoom saya langsung telepon dia. Jadi 一会儿 itu adalah sebentar, 不是 segera. Ya, kesannya seolah-olah segera ya kalau di kalimat ya. Enggak, itu sebentar. Makanya kita ada sorry. Teng i word. Tunggu sebentar ya di sini tunggu sebentar. Teng i word. Biasanya ada er-nya ya, teng i word. Kalau teman-teman mau lengkap boleh kita tambahkan yang yang biasa itu loh. Nah, teng i word ya. 等一下儿，等一会儿 ya. Jadi 一会儿 itu adalah sebentar, a while, bukan segera, 不是的. Kalau 马上 betul, 马上 itu segera. 马上, kalau ini segera. Ya, gitu ya Ginta ya. Jadi memang berbeda. Mereka nggak sinonim ya. Kalau misalnya 我马上给他打电话 berarti segera. Ya, oke. Kalau 一会儿 itu sebentar yang kamu tanyain. Jadi tidak sinonim. Oke, terus berikutnya, oke, ada Ibu Atun, 清楚老师. Oke, 清楚 yang tadi ya, jelas ya. Ketikannya udah benar ya. Terus Bu Lina, 在家我很好. Oke, itu yang tadi ya. Nggak apa-apa, karena pertanyaan di depan tuh banyak ya. Jadi baru sempat kebaca. Terus ada Bu Lina lagi di bawahnya. 老师班长下午好，我能听到老师的声音清楚了. Ya, ini kalimatnya juga benar. 谢谢. Sudah benar nih formatnya ya. Ada Ibu Chunrong, 老师下午好. Oke, Ibu Chunrong juga ketikannya udah benar. Terus Bu Acun juga sama ya, sudah benar. Terus ada Bu Lia. 老师下午好，好久没参加老师的课了，因为最近忙工作，没有时间学习中文。Ini kalimatnya benar, tidak perlu saya koreksi. Wah, sudah hebat ya. 现在我在空，那就yang kalimat kedua ini ada yang salah ketik huruf Mandarinnya kah? Atau artinya apa? 我在空，那就要参加老师的课。Sai itu biasanya diikutin dengan keterangan tempat. Nah, mungkin Ibu Lia kelebihan ketik huruf atau gimana, apa namanya, boleh dibantu respon mungkin. Saya bisa bantu juga untuk koreksi ya. Kalau 现在我有空，那就参加老师的课 itu boleh. Begitukah? Coba ya, saya ke bawah. Tadi ada Bu Lia soalnya. Oh, 现在我有空 ya. Oke, oke. Ada apa namanya salah pilih huruf, tapi udah benar ya. Oke, terus Bu Lia. Oke, ada pertanyaan. 我一会儿睡觉. 我一会儿就睡觉. Sebentar lagi saya tidur. Gini ya, 老师 ya. Iya, betul. Ya, 我一会儿就睡觉. Boleh tambahan 就, Bu Lia. Dia lebih penekanan bahwa iya sebentar lagi saya akan pergi tidur ya. 我一会儿就睡觉.
Ya, jadi misal contoh mama itu bilang, ayo tidur, udah malam. Nah, anaknya bilang, hao, mama, 我一会儿就睡觉. Ya, saya bentar lagi nih, udah mau tidur ya, gitu. Tambahin jo, jo yang penekanannya Bulia ya. Oke, terus eh sebentar, terus saya lanjut dulu ya. Masih ada nggak pertanyaan yang belum terjawab? Oke, Bu Rosela ya. Ada Bu Wiriani yang juga sudah hadir ya. Xiao hao, 老师, xiao hao. Bu Rosela, 老师 bedanya 功课 dan 作业. Oh, oke. 功课 dan 作业. Mereka punya sinonim, tapi ada sedikit beda ya. 功课 sama 作业. Pertama PR, PR-nya itu maksudnya PR dari sekolah, dari les, itu sama. Mereka punya sinonim seperti itu, 作业 sama 功课. Nah, tapi si 功课 itu dia punya hal lain, yaitu arti lain, yaitu persiapan yang harus dilakukan. Kalau nanti misalnya contoh dengar orang bilang, 我得做功课. Nah, bisa jadi teman-teman bingung, kan 功课 PR. Kok dia bilang dia masih ngerjain PR ya, padahal dia udah nggak sekolah loh, Shir. Atau dia lagi tidak sekolah, dia lagi tidak kuliah gitu. Nah, maka kungke yang dia maksud adalah persiapan yang harus dilakukan. Contoh teman-teman mau traveling tapi jalan sendiri nggak pakai tour. Nah, jadi persiapan yang dilakukan apa? Ya, itinerary, persiapan tiket, segala macam. Jadi dia bilang, oh, 我misalnya 下个星期要自己去旅游，所以我现在下班回家要做一些功课gitu ya. Konteksnya misalnya dia bilang, saya minggu depan tuh mau jalan-jalan sendiri, jadi eh, apa? Sekarang saya kalau pulang kerja mesti ngerjain kungke. Nah, mungkin teman-teman nangkapnya, oh kungke PR. Enggak, di situ kungke adalah persiapan yang harus dilakukan. Berarti dia mau research, oh ya, saya mau pergi ke tempat ini, perlu siapin apa ya? Perlu booking hotel apa ya? Perlu tiket pesawat kah? Atau perjalanan darat kah? Gitu. Itu bedanya Bu Rosela. Jadi kalau misalnya 作业 itu hanya khusus buat para siswa, para mahasiswa, atau mungkin teman-teman yang misalnya ngeles, dikasih PR sama gurunya. Itu namanya 作业. Jadi 作业 itu cuma khusus hanya PR. Seperti itu ya. Semoga cukup jelas ya Bu Rosela ya. Terus kita lanjut dulu. Ada Bu Lili. 下午好老师. Ya, 下午好. Ketikannya udah benar ya Bu Lili ya. Pak Amin juga. 老师下午好. Ketikannya juga sudah benar ya Pak Amin ya. Terus ada Dania. 老师 mau tanya, teng-teng itu artinya bisa jadi lain dan lain-lain ya 老师. Iya, betul. Betul sekali. Eh, saya next dulu. Ini sudah di screenshot kah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Pertanyaan dari Dania, iya betul. Tadi barusan saya pakai teng, ya. Jadi memang bahasa Mandarin teman-teman perlu banyak kenal juga sih. Maksudnya teng, kalau sendiri artinya menunggu. Tadi kan barusan ya. Nah ini nih, menunggu ya. Tapi kalau dua kali, kalau misalnya udah dua kali gitu ya, dan dia ditaruhnya kan pasti dan lain-lain tuh di belakang kalimat gitu ya. Nah, itu pasti artinya dan lain-lain. Teng-teng. Ya, hurufnya sama ya, tapi dia ulang dua kali. Tapi teman-teman, kalau misalnya di kalimat dia bilang gini, contoh ya, kalau makanya kadang-kadang saya pengen kalau misal teman-teman ada kalimatnya, tuh sekalian kalimatnya. Kalau ini kebetulan saya kepikir kasih contoh ke teman-teman. Misalnya di dalam percakapan tuh dia bilang, nih, teng-teng wo. Kalau di sini tetap artinya menunggu. Bukan, bukannya di double itu artinya dan lain-lain ya. Enggak, lihat kalimat juga ya teman-teman. Nih, teng-teng wo. Ini bukan kamu dan lain-lain saya, 不是. Ini tetap artinya tunggu. Jadi balik lagi konteks kalimat. Ya.
Begitu juga, misalnya contoh kalimat deh. 我带了很多东西，有书、笔。Ini saya cepat, jadi kasih contohnya ringkas ya. 我带了很多东西。东西itu barang ya. Saya bawa sangat banyak barang. Terus di sini dia jabarin, yo ada su, pi, ada buku, ada pen. Di sini kan eh, teng gitu ya. Teng di sini bukan nunggu teman-teman, tapi teng di sini adalah dan lain-lain. Jadi yang saya mau info ke teman-teman adalah teng ini berarti bisa tunggu, bisa dan lain-lain, tergantung konteks kalimat. Kalau yang pertama, walaupun diulang pun, tapi konteksnya adalah tunggu. Kalau yang kedua, walaupun dia satu huruf sendiri pun, tapi kalau teman-teman lihat konteks kalimatnya, dia lebih masuk artinya dan lain-lain. Semoga cukup jelas ya buat Dania dan juga teman-teman yang lain. Oke, ya. Terus Pak Andreas. Lalu kata 一会儿 bisa sebagai kata sambung. Contoh, 孩子总是一会儿笑。一会儿sebentar, Pak. Dia bukan kata sambung sih. Maksud Bapak apa ya? Sebentar ketawa, sebentar nangis gitu. Mungkin maksudnya. Jadi, 小孩子总是一会儿笑，一会儿哭 gitu. Maksudnya gitu? Atau gimana, Pak? Jadi kalau artinya bukan, tolong direvisi ya. Mungkin nanti minggu depan saya bisa bahas juga. Ihwar itu artinya sebentar, tapi sebentarnya dia bukan kata sambung sih. Pi itu pen, betul Bu Lina ya. Pi itu pen. Ya, jadi tengnya teman-teman silakan dilihat, nanti dilihat lagi juga konteks kalimatnya supaya bisa cocok ya, seperti itu. Oke, 我们时间到了 是吧? Kita waktunya udah bagi teman-teman yang kalimatnya belum sempat ya dibacakan atau pertanyaannya belum sempat, nanti boleh cek lagi di minggu depan ya. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家健康，拜拜。谢谢老师，谢谢班长。谢谢老师。